Oh, udah. Selamat sore buat kita semua. Jadi sebelumnya tadi kan ada responsia. Jadi sedikit banyaknya pasti kalian udah punya gambaran tentang modul sterilisasi ini. Yang pertama, tujuan sterilisasi ini sebenarnya apa gitu. Jadi sebelum ke tujuan, kita itu harus tahu dulu sterilisasi itu apa gitu. Jadi sterilisasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk tujuan membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan pada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum gitu. Nah, jadi tujuan sterilisasi ini pasti ini kan maksudnya untuk menghilangkan mikroorganisme yang nantinya bakal mengganggu dalam proses sterilisasi kalian gitu. Nah, sterilisasi ini dilakukan yang paling awal karena tanpa sterilisasi dilakukan, maka kayak modul-modul selanjutnya seperti kayak pembuatan media dan penanaman mikroba itu pasti tidak efektif karena sterilisasinya juga nggak dilakukan secara efektif gitu. Makanya perlu dilakukan sterilisasi secara efektif untuk menciptakan langkah-langkah selanjutnya yang bakal efektif juga gitu. Nah, sebelum ke metode, kita kan tadi di responsi itu ada ditanya gitu kan, penghambat-penghambat apa yang menjadi penghambat dari proses sterilisasi itu tidak efektif gitu. Jadi penghambatnya itu sendiri yang pertama dari kelengkapan dari baik itu alat dan bahan ataupun dari pelindung diri kita sendiri seperti masker ataupun sarung tangan ataupun jas lab yang kita gunakan gitu. Kemudian ada suhu dan waktu. Jadi suhu dan waktu ini sangat erat ya kaitannya karena suhu yang kita atur itu sangat berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi namun waktunya terlalu lama itu pasti dapat menyebabkan sterilisasi itu tidak berjalan dengan efektif gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi penghambat itu adalah sterilisasi ini tidak dilakukan secara aseptis gitu. Jadi kan secara aseptis ini kan dia upaya untuk mencegah mikroorganisme itu masuk atau mengontaminasi dari alat-alat sterilisasi yang kita lakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan secara aseptis, maka bisa dipastikan proses sterilisasi kita itu tidak berjalan dengan prosedur yang ada gitu. Makanya perlu dilakukan secara aseptis karena itu tadi biar tidak ada faktor pengganggu yang menyebabkan sterilisasi kita ini gagal. Nah, untuk metode yang digunakan dalam sterilisasi ini akan dilanjutkan oleh Rani. Oke, makasih Kak Dini. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang metode apa saja yang bisa kita gunakan nanti dalam proses sterilisasi. Next slide, Kak. Bentar ya. Oke, makasih Kak. Nah, untuk metode sterilisasi itu umumnya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu secara fisika, ini secara fisika ya teman-teman. Terus yang kedua ada secara kimia, dan yang ketiga itu ada secara mekanik. Nah, kalau untuk secara fisika sendiri itu lebih ke memanfaatkan panas yang ada untuk membunuh mikroorganisme yang ada di peralatan yang akan kita gunakan nantinya. Nah, kalau untuk secara fisika itu ada 2, yaitu dengan pemanasan basah dan juga pemanasan kering. Kalau untuk pemanasan basah ada dengan menggunakan autoclave, boiling, dan juga pasteurisasi. Kalau untuk autoclave, itu prinsipnya dengan menggunakan uap air, biasanya itu pada suhu 121 derajat Celcius,
dengan waktu sekitar 15-20 menit. Kalau untuk boiling juga konsepnya hampir sama, akan tetapi kalau di boiling itu peralatan kita itu dimasukkan ke dalam boiler, nah di mana posisi alatnya itu langsung terendam oleh air gitu. Jadi dibiarkan seperti itu selama 15-20 menit. Nah, untuk pasteurisasi itu pemanasan berulang ada dua jenis, ada dengan high temperature short time, yaitu pemanasan pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, dan ada juga low temperature long time dengan pemanasan sekitar 65 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, yang kedua itu ada pemanasan kering, ada menggunakan insinerasi, yaitu pembakaran dengan di suhu 350 derajat Celcius. Ada juga dengan menggunakan oven, yaitu pemanasan dengan udara panas pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam, atau 210 derajat Celcius selama 30 menit. Biasanya metode pemanasan kering itu karena suhunya cukup tinggi dan waktu yang dibutuhkan juga cukup banyak, jadi tidak direkomendasikan gitu buat beberapa bahan yang kayak kaca atau juga karet. Kemudian ada juga secara radiasi. Kalau radiasi ini dia menggunakan sinar UV, tapi juga kurang direkomendasikan karena tingkat keamanan yang diperlukan itu juga cukup tinggi. Kemudian secara kimia, kalau secara kimia itu dia menggunakan agen-agen kimia atau desinfektan dan juga antiseptik, bisa berbentuk gas atau cairan. Itu nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk praktikum kita sendiri, itu nanti kalau yang secara kimia menggunakan alkohol untuk membersihkan area kerja, dan juga bisa juga digunakan untuk mensterilkan kawat inokulasi. Kemudian yang ketiga itu ada secara mekanik, yaitu dengan filtrasi. Kalau dengan mekanik ini biasanya dia untuk benda-benda yang rentan rusak atau tidak tahan panas, bisa dengan penyaringan cair atau penyaringan udara. Jadi dari antara yang tadi ini, dari yang secara kimia, fisika, dan juga mekanik, yang paling direkomendasikan itu adalah yang fisika dengan pemanasan basah, karena lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme, dan juga suhunya itu relatif rendah dan waktunya cukup singkat, jadi aman gitu buat semua jenis bahan dari peralatan kita. Nah, untuk praktikum kita sendiri, kita akan pakai metode sterilisasi basah, yang mana cara kerjanya itu yang pertama, semua bahan-bahan yang akan disterilkan disediakan, kemudian ke dalam autoclave-nya kita isikan air, atau bisa juga pakai aquades dengan batas yang sudah ditentukan. Terus semua alat yang akan disterilisasi dibungkus dan dimasukkan ke dalam autoclave, autoclave-nya ditutup dan dinyalakan dengan menekan tombol on. Kemudian suhunya diatur, biasanya itu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm, dan waktunya itu 15-20 menit. Setelah dibiarkan 15-20 menit, autoclave-nya bisa dimatikan, didiamkan dulu beberapa menit hingga suhunya turun, supaya nanti pas kita ngangkat alat yang udah disterilkan, kita nggak terkena uap panasnya. Setelah itu peralatan yang telah disterilkan bisa dikeluarkan dengan aman dan diletakkan di wadah yang sudah steril. Oke. Dari metode sterilisasi sudah itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Dini. Oke, selanjutnya penggunaan autoclave. Oke, yang pertama itu atur ketinggian air pada autoclave tepat di atas sensor autoclave. Kemudian masukkan keranjang berisi alat yang udah kita bungkus tadi, maksudnya berisi alat yang udah disterilkan. Kemudian tutup rapat autoclave, hidupkan autoclave, kemudian atur suhu dan waktu pengoperasian sesuai yang udah dipaparkan sama Rani, dengan cara ditekan tombol set pada autoclave. Kemudian tutup katup tekanan dan tekan tombol start untuk memulai sterilisasi. Dan yang terakhir adalah tunggu sampai proses sterilisasi selesai dan buka tutup autoclave untuk mengeluarkan alat dari autoclave.
Untuk selanjutnya, prosedur praktikum akan disampaikan oleh Resandro. Oke, selanjutnya itu prosedur yang akan kita lakukan dalam praktikum. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada autoclave atau kukusan, alkohol atau disinfektan untuk sterilisasi, tisu, cawan petri bisa diganti dengan mangkok plastik, dan tutupnya 6 buah. Kemudian ada kertas HVS atau aluminium foil, lakban, kawat inokulasi, dandang, beker gelas atau gelas ukur, spatula atau sendok, batang pengaduk bisa diganti dengan sumpit stainless steel. Kemudian ada corong gelas, diganti dengan gelas keramik 2 buah. Kemudian untuk alat pelindung dirinya ada masker medis, sarung tangan karet, sama jas lab. Next. Untuk prosedurnya secara laboratorium, yang pertama alat-alat yang tadi itu yang telah kita lap kering. Setelah itu bungkus pakai tisu sampai semuanya itu tertutup, jangan ada celah yang terbuka. Setelah itu masukkan ke dalam autoclave yang telah kita atur. Setelah itu atur autoclave sesuai penugasan sampai proses sterilisasi selesai. Kemudian tunggu autoclave bekerja selama maksimal 1 jam. Terakhir, setelah selesai buka tutup autoclave, lalu kita angkat keranjangnya untuk mengambil alat-alat yang telah kita sterilisasi. Next. Untuk prosedur praktikum online secara mandiri di rumah, yang pertama itu kita semprotkan meja kerja kita dengan alkohol ataupun disinfektan, lalu kita lap dengan tisu. Kemudian disiapkan alat-alat bahan yang akan kita sterilisasikan. Setelah itu bungkus alat-alat satu persatu dengan HVS atau bisa juga dengan aluminium foil. Gunakan lakban agar kertasnya ini nggak mudah terbuka. Setelah itu, setelah dibungkus semuanya, masukkan satu persatu ke dalam kukusan, lalu kita kukus dengan dandang selama 50-20 menit. Setelah 20 menit, dimatikan kompor, tunggu sebentar sampai suhunya turun. Setelah itu kita angkat dari kukusan, lalu kita buka satu persatu bungkusan alat-alat tersebut. Setelah itu, semua peralatan siap kita gunakan untuk modul selanjutnya dan proses sterilisasi selesai. Oke, sekian bagi adik-adik. Apa ada pertanyaan? Sebentar, Sandro. Sebelumnya ada yang mau ditampilkan di video, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum mikrobiologi dan virologi hari ini, saya akan memperagakan terkait sterilisasi alat. Alat-alat yang akan digunakan untuk contoh sterilisasi ini adalah yang pertama ada beker gelas, kemudian ada aerometer, gelas ukur, corong gelas, tabung reaksi, batang pengaduk, jadi ini ada pipet volume. Nanti kita akan membungkusnya terlebih dahulu dengan aluminium foil. Kemudian nanti kita akan masukkan ke alat sterilisasi. Baik, kita akan mulai untuk pembungkusan dengan aluminium foil. Baik, kita akan membungkus untuk alat-alatnya.
Alatnya harus terbungkus dengan rapat agar proses sterilisasinya berjalan dengan baik. Lain nanti kita akan bungkus alat ini dengan aluminium foil. Baik, saya akan mulai memperagakan sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Pertama-tama kita harus membuka dulu untuk klapnya ini kita buka dengan kuncinya. Ini yang lain sudah terbuka, hanya tinggal satu ini. Setelah dibuka, kita angkat untuk tutup autoclave-nya. Kita mulai memasukkan alat-alat gelasnya. Kita tata seperti di sini. Pastikan di bawahnya sudah berisi air untuk pemanasan menggunakan uap ini. Pemanasan dengan menggunakan autoclave ini menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama kurang lebih 10 menit. Selang ini sesuai dengan tempat pembuangan ini. Seperti ini, kemudian kita paskan. Klep ini masih dalam keadaan tertutup karena dia harus menekan atau dia harus mengcover uap yang ada di dalam. Dia akan terbuka pada saat kita akan selesai melakukan sterilisasi. Kita kunci kembali semuanya, kemudian kita rekatkan. Setelah semuanya selesai, baik, kita akan setting terkait dengan suhu dan waktunya. Untuk suhu kita setting ke suhu tadi 10 menit kurang lebih. Kemudian kita klikkan tombol mulai untuk memanaskan atau menguapkannya. Terima kasih adik-adik telah menonton video kami terkait dengan sterilisasi alat untuk praktikum mikrobiologi farmasi. Perlu ditekankan bahwa pada sterilisasi ini kalian harus menggunakan alat lengkap, APD lengkap seperti gas swab, masker, dan handspot. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih begitu penjelasan dari praktikum sterilisasinya secara lab. Ada yang ditanya, silahkan tanya aja ya. Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Perkenalkan, Kak, nama saya Antonius Rolando Tarigan dari kelompok 14. Saya ingin bertanya, Kak, kegunaan dari kita membungkus alat-alat dengan aluminium foil itu apa ya, Kak? Sekian, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin langsung aja ya dijawab. Sebenarnya kan di dalam langkah-langkah prosedur yang akan kita lakukan dalam proses sterilisasi itu kan salah satunya ada membungkus alat dan peralatan yang akan kita sterilisasikan gitu kan. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk menghindari kontaminasi lain dari alat yang akan kita sterilkan gitu. Jadi misalnya kan kita setelah kita cuci, kemudian kita lap gitu kan. Terus kita letakin di wadah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak membungkus alat itu, otomatis kan bakal kontaminasi dari mikroba yang tidak diinginkan kan pasti bisa terjadi gitu. Jadi untuk menghindari hal itu terjadi, sebaiknya dibungkus gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ada yang lain ya?
Ini Vanessa orangnya mana ya? Vanessa Immanuel. Iya. Mana nih orangnya? Vanessa, NIM 71. Kok nggak ada di tempat ya? Kemana nih? Orangnya kemana? Iqbal juga, kenapa nggak on cam? Mungkin yang belum on cam silakan on cam ya. Oh, udah balik si Vanessa. Dari mana, Bun? Dipanggil tadi, Kak. Oh, oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Terkait modul 1. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Fri Lazinski Fitriuli Naomi Sakura Simanjuntak dari kelompok 18, Kak. Izin bertanya, Kak. Kan kalau praktikum prosedur mandiri di rumah itu kita menggunakan dandang dikukus memakai dandang, Kak. Itu airnya nanti kira-kira sebagaimana ya, Kak? Terus tuh, Kak, nanti ketika dimasukkan alatnya itu ketika air sudah mendidih atau dari sebelum mendidih, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, makasih Frilansky pertanyaannya. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Izin Kak, Siapa? Karyanto, silakan. izin Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frianto Marbun dari kelompok 17. Jadi Kak, izin bertanya. Tadi kan Kak ada penjelasan tentang prosedurnya secara fisika dan secara kimia. Jadi Kak, secara fisik tadi penggunaan autoclave. Jadi secara kimia ada penggunaan disinfektan dan antiseptik. Jadi Kak, hasilnya itu persediaan hasilnya itu sama Kak, atau enggak Kak? Secara penggunaan autoclave sama disinfektan Kak, gitu Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin aku jawab dulu ya pertanyaan dari Priwa tadi kan. Jadi kan untuk prosedur secara mandiri di rumah itu kan ini ya, ada kayak pengisian air di dandang gitu. Dan apakah dimasukkan setelah mendidih atau bagaimana gitu. Jadi untuk pengisian airnya itu kan biasanya kalau misalnya pengukus di rumah itu kan ada berupa saringan bulat yang bolong-bolong gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengukus, nggak mungkin kita mengisi airnya itu pas di saringannya itu gitu, pas di pembatas yang bulat bolong-bolong itu gitu. Karena kalau misalnya ketika dia mendidih, kalau kita kita masukin airnya itu ke dalam dandang setinggi itu gitu, pasti dia akan lompat-lompat gitu itunya. Kan kalau mendidih kan pasti ada tekanan yang dihasilkan dari panas yang dihasilkan gitu kan. Jadi otomatis bakal mempengaruhi nanti bisa jadi waktu kita melakukan sterilisasi itu bisa jadi nanti itunya tumpah gitu. Maksudnya mereng atau gimana gitu kan. Jadi untuk menghindari itu sebaiknya air yang kita gunakan untuk sterilisasi proses sterilisasi itu di bawah dari batas itu gitu. Namun nggak sedikit juga gitu, nggak terlalu sedikit dan tidak terlalu ke batas yang udah maksudnya ke batas yang dari bulatan itu gitu. Jadi bisa dipahami kira-kira airnya semana gitu. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Oke.
Mungkin aku juga bakal menjawab dari pertanyaan Karyanto. Kan tadi ada yang secara fisik, ada yang secara kimia kan. Jadi pertanyaannya adalah apakah persenan keefektifannya itu sama gitu. Gitu kan ya pertanyaannya. Kak, iya Kak. Oke. Jadi sebenarnya dari metode yang udah dilakukan gitu, dari beberapa metode yang ada, pasti persenan dari persenan yang dihasilkan, maksudnya output dari keefektifannya itu berbeda gitu. Cuman karena memang secara umum dilakukan secara basah, itu kan dengan menggunakan autoclave, kayak misalnya di lab itu kan menggunakan autoclave gitu kan. Jadi mungkin secara keseluruhan dalam studi itu lebih efektif digunakan itu karena kan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya dari aspek biayanya gitu. Mungkin kalau misalnya secara skala universitas atau secara skala untuk mahasiswa itu lebih efektif yang menggunakan secara fisik secara dengan menggunakan autoclave gitu. Nah, kalau misalnya digunakan misalnya kan secara kimia gitu kan. Biasanya kalau disinfektan atau antiseptik ini kan digunakan pada saat memang dia diperuntukkan sesuai kegunaannya gitu. Misalnya kalian kan kalau di masa musim pandemi gitu kan, pasti untuk membersihkan tangan kalian itu secara ringkas itu menggunakan disinfektan gitu kan, atau menggunakan antiseptik yang seharusnya kalian gunakan gitu kan. Jadi memang setiap metode ini peruntukannya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya pasteurisasi gitu, itu biasanya digunakan untuk makanan gitu. Misalnya menghangatkan susu. Kebanyakan susu misalnya itu kan dilakukan pasteurisasi gitu. Jadi setiap metode pasti persenannya itu berbeda sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi nggak bisa disamain semua gitu. Kurang lebih begitu. Baik Kak, makasih Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Kak, tanya Kak. Kak, sebelum pertanyaan berikutnya, aku mau nambahin jawaban buat pertanyaan Uli tadi, boleh Kak? Ya, silakan. Tadi kan Uli ada nanya, masukkan alat peralatan yang disterilisasi itu pas udah mendidih atau belum. Nah, kalau itu sebenarnya waktu yang 15 sampai 20 menit itu dihitungnya sejak airnya mendidih deh. Jadi masukkan alatnya itu emang setelah air di dandang kita itu mendidih, baru alatnya dimasukkan, setelah itu ditunggu 15 sampai 20 menit. Gitu. Itu aja Kak. Makasih Kak. Terima kasih ya Kak. Makasih juga Frila udah nanya. Yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Izin Kak. Ya, silakan. Saya Syafina Rahman, NIM 095, ingin bertanya Kak. Kan tadi untuk membungkusnya itu kan menggunakan kertas atau enggak tisu gitu kan Kak. Kalau misalnya nanti dikukus, bukannya kertasnya itu jadi basah dan jadi kotor Kak? Itu Kak. Makasih Kak. Oke, makasih ya yang udah nanya Syafina. Jadi bantu menjawab gitu kan. Karena kenapa dilakukan pakai kertas sebelumnya itu mengingat juga gitu. Dalam praktikum ini kan menghemat gitu ya. Jadi kalau misalnya entah di daerah mana belum ada aluminium foil gitu, atau ada tapi sulit dicari gitu kan. Jadi alternatifnya itu menggunakan kertas gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kertas yang digunakan untuk praktikum ini itu bukan kertas yang bekas gitu. Jadi kertas yang baru yang benar-benar putih yang bisa dipastikan itu bersih gitu. Jadi kalian sebagai praktikan dalam melakukan praktikum ini, kalian juga harus memastikan kalau
peralatan kalian itu bersih gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya nanti dia basah pun setidaknya dia tidak alat dan bahan dan peralatan yang kita gunakan itu tidak terkontaminasi langsung sama mikroba yang ada di luar kertasnya gitu. Sebenarnya gunanya untuk itu tadi, menghindarkan kontaminan yang lebih banyak gitu sebenarnya. Terima kasih, Kak. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada biar dilanjut lagi nih. Kalau nggak ada bilang pas. Kalau ada silakan ditanya ya. Jangan diem aja. Sepertinya pas, Kak. Mungkin pertanyaan dari Syafina tadi bakal ditambahin sama Dinda. Silakan, Din. Oke, thank you ini. Nah, jadi kan berhubung kita praktikumnya dari rumah gitu kan, yang kayak dibilang Kak Dini tadi, nanti kalian ada temukan beberapa alat memang yang kurang proper gitu untuk digunakan sebagai alat dalam praktikum ini. Contohnya kayak yang kayak tadi, yang pengganti aluminium foil itu ada tisu atau kertas gitu. Kemudian kayak pengganti cawan Petri itu ada mangkok plastik gitu. Kemudian pengganti autoclave itu ada dandang gitu. Pasti kan efektif dan efisiennya itu pasti beda gitu antar alat yang di lab sama alat yang di rumahan gitu. Di sini sebenarnya kami usahakan untuk kalian itu ya nggak susah-susah lah gitu untuk carinya, karena kan memang mungkin ada beberapa dari kita itu yang masih di kampung gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan basah atau enggaknya itu nanti kotor, itu sebenarnya kalau suatu bahan itu kotor atau enggaknya itu kita nggak bisa katakan kalau misalnya dia basah itu kotor berarti. Nah, jadi kan di dalam dandang itu kan terjadi proses pemanasan gitu kan. Nah, suhu yang panas itulah yang bakalan mematikan bakteri. Jadi kalaupun basah tapi kondisinya itu di dandang memang ada terjadi pemanasan, ya kita bisa simpulkan lah kalau misalnya bakteri yang di dalam itu sudah dihilangkan gitu sama suhu panasnya gitu guys. Walaupun ya sebenarnya ya kita nggak bisa tahu lah, nggak bisa teliti juga kalau misalnya apakah memang benar-benar sangat bersih sampai nggak ada bakterinya, itu kita nggak tahu karena kan memang dari dandang gitu kan, bukan dari autoclave yang belum ada juga bahan studinya gitu. Jadi kita asumsikan aja lah kalau misalnya itu udah pas gitu, itu udah bersih. Yang penting kalian sekarang dapat aja dulu konsepnya kalau sebenarnya fungsi si aluminium foil kertas itu untuk apa gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Din untuk tambahan penjelasannya. Yang lain nggak ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau gitu lanjut untuk ini ya.
Nah, jadi kan setelah ini kalian bakal mengerjakan laporannya gitu kan untuk pengerjaan bab 1, 2, dan 3 pada modul 1 gitu. Jadi sekedar mengingatkan kalau misalnya sebelumnya kan udah juga disampaikan juga pada pengarahan sebelumnya gitu kan tentang mekanisme praktikum dan apa-apa aja yang mau dikerjakan di dalam laporannya gitu. Jadi kira-kira dari pemaparan sebelumnya atau mungkin kalian sebelumnya belum terpikir untuk nanya dan hari ini baru terpikir, boleh disampaikan ya pertanyaannya. Iya, Kak. Kenapa ya? Siapa yang bilang iya tadi? Mau nanya ya? Silakan nanya. Izin, Kak. Ya, silahkan Fauzia. Izin bertanya, Kak. Ini sebenarnya pertanyaannya sama kayak minggu lalu, Kak. Kebetulan Nisa belum juga sempat melihat contoh laporan senior, Kak. Jika di sini ada, Kak, mungkin sekalian aja untuk mempersingkat, mungkin sekali jalan gitulah, ibaratnya, Kak. Nisa boleh tahu nggak, Kak, contoh covernya, Kak? Makasih, Kak. Oke, jadi untuk contoh laporan itu mungkin bisa kalian cari sendiri gitu ya. Jadi kayak kalian sebelumnya udah pernah tugas besar atau lab belum? Izin, Kak, sudah, Kak. Itu dikasih dari asistennya langsung? Oh, enggak, soalnya kan Kak sejauh ini masih modul gitu Kak. Maksudnya kalau misalnya di sini memang ada sekali jalan gitu Kak, makanya Nisa coba tanya ke Kakak. Oh berarti kami boleh nanya kan Kak terkait laporan senior tahun lalu itu gimana? Soalnya kan kalau tugas besar memang ada dikasih senior gitu Kak. Oke, untuk oh ya, ini maksudnya aku mau nanya balik. Itu yang dikasih tugas besar itu langsung dari asisten atau kalian senior yang lain misalnya Pak Nim atau apa gitu? Nah, kalau dari asistennya memang ada ngasih sih Kak, tapi kembali lagi di kami sih Kak, mau nanya lagi ke Kakak Nim atau ke Abang Nim. Kebetulan Nisa nanya ke Kakak Nim Nisa gitu. Oh ya, sebenarnya yang kalian kerjakan ini sebelum lebih jauh lagi itu yang pertama itu isinya aja dulu, maksudnya bab 1, 2, 3-nya aja dulu gitu kan. Nah, untuk bagaimana penulisan ataupun bagaimana contohnya gitu kan, ini kan udah ada ini ya, udah ada formatnya gitu. Jadi kalian sesuaikan sama formatnya gitu kan. Nah, untuk ini misalnya kayak latar belakang itu kan biasanya ya kalian tahu sendiri lah isi latar belakang itu gimana, kayak disertai sama jurnal ataupun apa gitu. Untuk rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup ini mungkin bisa ditanyakan sama asistennya gitu. Nah, kalau misalnya bab 2 itu kan isinya pinjaman pustaka gitu kan. Jadi kan ini pasti ada jurnal pendukung atau referensi pendukung yang kalian dapat gitu kan. Gitu. Dan untuk yang bab 3 itu ada alat bahan prosedur, dan alat bahan prosedur ini kan ada di modul gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang misalnya alat kan, jadi kan kita praktikumnya di rumah, jadi alatnya itu disesuaikan sama
apa-apa aja yang dibutuhkan di rumah gitu. Jadi untuk bab 3 ini disesuaikan sama apa ya, sterilisasi secara mandiri lah, gitu. Bukan secara lab gitu. Dan alat bahannya ini disertai sama gambar yang udah kalian sediakan. Misalnya kan ada tadi kan alatnya apa aja gitu kan. Misalnya kayak pengukus, terus sendok atau mangkuk gitu kan. Jadi ya udah kalian foto gitu. Jadi dimasukkan ke alat sama bahannya. Terus untuk laporannya itu yang udah ditanya sama Nisa tadi, ditunjukin di sini. Aku rasa kalian juga dari sebelum ini ya, aku rasa. Tapi kalau salah juga aku nggak tahu. Aku rasa kalian juga pasti udah berusaha mencari kayak mana contohnya gitu tahun lalu. Jadi bisa dipahami lah ya maksudnya apa. Baik, terima kasih Kak. Oh iya Kak, izin bertanya lagi Kak, untuk deadline pengumpulan itu Kak, bagaimana ya Kak? Dan sistemnya apakah ke GCR atau gimana ya? Terima kasih Kak. Oh ya, untuk deadline pengumpulannya itu kan ada deadline yang ini ya, gitu, disesuaikan. Misalnya, ini kan tanggal 18 ya, pengerjaan bab 1 sampai bab 3. Jadi sebelum tanggal 25 ini, kalian udah melakukan beberapa kali ASIS, gitu kan. Nah, ya udah, pokoknya sebelum tanggal 25 ini kalian harus udah ASIS-nya bab 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya masalah asistensi kalian mau kapan, atau misalnya kalian mengerjakan modul 1, 2, bab 1, 2, 3 gitu kan. Nanti kan kalian mengerjakan nih awal. Jadi kan nanti asisten itu kan membantu kalian gitu kan untuk melihat bagaimana format yang udah kalian kerjakan gitu. Jadi nah di dalam ASIS itulah dibahas gitu. Jadi setiap ASIS pasti kalian ada membawa bahan yang akan diasiskan gitu. Jadi nggak tangan kosong kalian ASIS gitu. Gitu. Untuk berapa kali itunya, berapa kali asisnya itu disesuaikan sama kelompok kalian dan juga asisten yang udah jadi PJ-nya gitu. Baik Kak, Kak untuk tempat pengumpulannya gimana ya Kak? Oh ya, untuk tempat pengumpulannya mungkin biasanya kalau misalnya tahun lalu itu supaya mudah juga, misalnya kan kalian udah mengerjakan terus ada yang salah gitu, itu biasanya kayak sama-sama melihat kesalahan yang sama biar nggak terulang kesalahan yang sama juga, itu biasanya dari WA kalau misalnya mau cepat gitu, atau bisa dari email, atau kalian bisa asistennya bisa buat classroom sendiri untuk ngumpulin itu gitu. Jadi untuk media pengumpulannya itu tergantung dari asistennya. Oke baik Kak, masing-masing orang kan Kak yang buat laporannya Kak? Oh ya, sebelum aku jawab pertanyaan Fauziah ini, sebelumnya teman-teman yang lain ada nggak yang masih ingat gitu terkait pengerjaan laporannya ini? Coba bisa disampaikan dulu sebelum dijawab. Izin Kak. Ya, silahkan. Kalau setahu saya Kak itu per kelompok Kak. Jadi satu laporan untuk satu kelompok gitu Kak. Ngerjainnya bareng-bareng Kak. Oke, aku rasa pertanyaan Fauziah ini udah terjawab sama temennya sendiri ya.
Baik Kak, terima kasih Kak. Maaf ya Kak. Izin bertanya Kak. Ya, siapa ya? Izin Kak, saya Raffi Kak. Oh ya, silakan nanya. Izin bertanya Kak, kan di bagian di bawah data pustaka itu kan ada lampiran A dan B ya Kak. Kira-kira izin Kak, maaf ya Kak. Izin ngomong ya Kak, kan di bawah daftar pustaka itu kan Kak ada lampiran A dan lampiran B itu Kak. Itu kira-kira gimana ya Kak untuk di lampiran B ya Kak? Dan lampiran A berarti kami memfoto alat dan bahannya itu Kak atau gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, sesuai dengan timeline ini, itu kan modul 1 responsif plus mulai laporan bab 1, 2, 3, ya kan? Ya kan? Jadi menurut Raffi, lampiran itu termasuk bab 1, 2, 3 enggak? Termasuk enggak bab 1, 2, 3? Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi. Jadi menurut Raffi, Oh, iya, lampiran itu sorry, termasuk Kak. enggak? Enggak. Oke, jadi untuk pengerjaan lampirannya itu enggak disertakan sama 1, 2, 3 gitu ya. Kalian boleh semangat ngerjakannya, tapi enggak sekarang juga gitu kan. Nah, jadi kan lampiran A ini kan foto dokumentasi praktikum sama aplikasinya gitu kan. Nah, jadi foto dokumentasi praktikum, artinya kan kalian udah melakukan praktikum gitu kan. Sementara kalian masih menulis laporan gitu ya. Jadi kalau misalnya dokumentasi praktikum berarti kan mulai dari alat ataupun dari hasil yang udah kalian kerjakan gitu. Misalnya kayak penanaman mikroba hasilnya gimana, itu kan bakal diletakin di lampiran gitu kan. Jadi setiap itu diletakin di lampiran, tapi balik lagi gitu. Kan kita masih mengerjakan bab 1, 2, 3. Masih sampai ke prosedur. Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Izin Kak. Iya, silakan. Izin bertanya soal kartu asistensinya bagaimana ya Kak? Makasih Kak. Oh iya, untuk kartu asistensi itu bakal dikasih nanti sama asisten gitu. Oh ya, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Ada lagi? Berarti untuk waktu pengumpulan pertama itu disesuaikan sama asisten masing-masing ya. Dan aku rasa karena nggak ada lagi yang mau nanya, aku rasa udah cukup jelas. Terima kasih buat waktunya sore hari ini udah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga apa yang aku sampaikan dan teman-teman yang sampaikan itu bisa diterapkan gitu, bisa diingat dan nggak lupa cuman untuk hari ini aja gitu. Makasih buat waktunya. Aku kembalikan ke Adi. Terima kasih Kak, Kakak PJ Modul 1.
kakak dan abang dan oke. Jadi aku mau satu orang coba sampaikan ulang kesimpulan tentang